puncak ya. Jalur puncak. Jalanan naik turun liku-liku. Kita konsumsi BBM dapat 8 liter per 100 km ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Budiman ST. Hari ini kita mau bikin video sekedar pengalaman aja ya, untuk upgrade lagi nih konten tentang Subaru XP 2013. Dan saya mau cerita tentang pembuatan kunci ini nih. Ini saya bikin kunci lagi karena yang sebelumnya kan itu kedapat 2 kunci ya, kunci yang utama dan kunci cadangan. Bentuknya masih yang panjang gitu, masih yang kunci colokan. Nah ini kita rubah seperti ini karena yang kunci panjang itu kalau dikantongin suka ganjel di paha dan suka nusuk-nusuk gitu loh. Jadi rada kurang nyaman gitu. Akhirnya saya inisiatif untuk merubah kuncinya jadi seperti ini, jadi lebih simple ya, kecil, bisa dikantongin dan bisa dikasih gantungan kunci seperti ini, masuk kantong biar nggak jatuh. Ini kuncinya sebenarnya model lipat ya, jadi kayak gitu. Nah tinggal dicolokin, kalau misalkan udah akan dipakai, cabut, pencet lagi, tutup lagi, kantongin. Itu enak banget, simple gitu. Dan sini ada 3 modul juga, sama seperti yang bawaannya XP. Ada mengunci, lalu buka bagasi dan buka pintu semua gitu. Jadi cuman itu aja fiturnya. Dan di belakang sini juga ada logo Subaru yang model seperti ini. Ini saya ganti di daerah Depok dengan harga 1,2 1,3 kalau nggak salah ya. Itu dapat diskon dan lain-lain. Jadi berapa kemarin kita nego lupa juga. Pokoknya dengan pakai kunci ini enak banget. Jadi di sini ada chipnya. Jadi nanti kunci kita tuh yang aslinya dibawa, terus nanti diduplikat untuk gerigi-geriginya ini gitu. Setelah itu nanti disetting lagi nih di mobil, makanya harus bawa mobilnya. Jadi nggak bisa kita bawa kuncinya doang, jadi kita kesana harus sama mobil-mobilnya gitu. Nanti udah dicek di sini, lalu chipnya ini nanti disinkronkan dengan mobil kita nih. Sudah dicobain, lalu nanti masukin ke ECU di bawah gitu, colokin, digitalnya diatur lagi pakai alat gitu ya. Nah alatnya itu nanti disetting nih, oh ini kuncinya mana, buka bagasi yang mana, terus nanti ini mana, nanti itu semua di save semua di dalam chip, dimasukin ke dalam sini. Dengan adanya ini simple banget, tinggal buka, colokin, nyalain. Jadi ini juga nggak terlalu ganggu ya, sini nggak kena dengkul juga, aman. Dan kalau udah kelar masukin, udah tinggal cantelin di celana, masukin kantong biar nggak jatuh gitu. Itu sih untuk pengalamannya ganti kunci. Terus juga mengenai XP ini sekarang sudah bulan apa nih? Udah bulan Oktober akhir ya, udah mau November. Dan alhamdulillah banget mobil ini nggak ada kendala apa-apa ya. Terakhir juga dibawa ke Bandung. Kita lagi OTW Bandung. Nah, sekalian nyobain mobil ini ya, jarak jauh ya. Jarak jauh sekarang rutenya dari Cinere Jagorawi, terus Cimanggis Cibitung, lalu Cikampek, masuk ke tol Bandung ya. Semoga lancar dan nggak ada yang aneh-aneh. Bismillah. Dan ini tadi sudah kita reset untuk kilometernya. Kilometernya tadi udah kita reset biar tahu berapa konsumsi bahan bakarnya. Gitu. Kita lihat jalanannya pagi ini lancar ya. Gitu. Dengan RPM segini kita bisa dapat 120-an ya lari ya. Jadi kalau di tol termasuk irit itu juga 6,6 liter per 100 km. Artinya kalau untuk kecepatan konstan continue itu 2000 cc Subaru Crosstrek ini termasuk irit jatuhnya ya. Ya sama lah sama Innova loh. Innova juga 2000 yang bensin itu. Jadi serasa untuk yang kelas 2000 cc mesin boxer tua ini cukup irit juga gitu. Tol yang baru nih lewat dari Cinere, Cibitung, terus nggak lewat MBZ, lewat bawah itu lalu masuk ke tol Cipularang atau Padalarang ya. Macetnya luar biasa. Nih di sini sih merahnya lumayan ya. Kita sudah sampai di mana nih? Habis keluar tol Pastur, macet banget. Terus nyari pom bensin Shell, sampai muter balik juga nggak ada gitu ya. Bukan apa namanya tadi, tinggal V-Power diesel kalau nggak salah. Jadi kondisi bensin tadi ini segini ya. Ini macet banget.
muter balik ke arah sana. Nah, untuk konsumsi BBM sampai dengan saat ini masih di 6,6 liter per 100 km ya. Gitu. Di dua arah ramai, yang udah sini padat banget, gak gerak. Kita mau muter balik. Tadi kita udah ke arah sana, terus ada sel, kita muter balik. Habis kita muter balik lagi. Kita jebak di sini sekarang. Gitu. Sampai ke Bandung, sebentar dong makan siang, habis itu pulang, nggak pulang sih. Habis itu baliknya langsung ke puncak lewat apa namanya? Cianjur ya. Nah, lewat Cianjur jalannya yang jalannya tikungan segala macem, banyak truk-truk bawa pasir, bawa batu. Ini kita lagi di jalan nasional. Tadi dari Bandung langsung ke puncak ya. Tujuan Villa Kota Bunga ya, puncak ya. Kita lewat jalan nasional nih, seru banget, belok-belok, turun naik, enak banget mobilnya. Jadi alhamdulillah mobilnya enak banget, setir direct banget, fun to drive deh. Gas juga kita menyalip truk yang nanjak apa itu, kejut sedikit tuh dapat banget, langsung ada traksinya dan langsung maju nyalip begitu. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Ya, ini kita udah masuk jalur puncak ya teman, dari arah Bandung, artinya dari Cipanas ya. Mulai naik, jalannya liku-liku, enak banget, pemandangan juga, cuaca juga kondusif ya, adem ayem. Dan mobil alhamdulillah tadi kan enak banget, ngalip tanjakan juga enak banget, belokan juga enak, presisi. Begitu. Oke, semoga kita sampai di tempat nggak macet ya. Selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya sampai juga kita. Kita sampai di mana sekarang? Sampai di Villa Kota. Oh, ke rumah Mbak Marto. Iya betul, kita Mbak Marto di Kota Villa. Villa Kota Bunga ya kalau nggak salah namanya. Ya, ini di daerah puncak ya, Cipanas. Jadi dari tadi Bandung kita langsung ke sini. Jalanan naik turun liku-liku. Kita konsumsi BBM dapat 8 liter per 100 km ya, jalannya seperti itu. Dan ini dari Jakarta, dari Cinere tadi total sampai sini 256 km begitu. Atap ya, tadi jemput Atap ya, tadi Atap ke Bandung duluan ya. Iya, tadi kita dari Jakarta ke hotel apa tadi, Trans Luxury Hotel, jemput Atap, terus kita makan di Bandung dan langsung ke sini ke puncak begitu. Gitu ya. Akhirnya sampai di Bandung ya. Sampai di Bandung, sampai di puncak di Villa Kota Bunga kalau nggak salah. Sampai sana istirahat sebentar doang. Harusnya sih nginep, tapi karena nggak bawa kunci, ternyata kunci yang dibawa salah, bukan villa yang itu. Jadi akhirnya salah bawa kunci. Pulang lagi, jadi dari situ sore jam maghrib lah, jam 5:30-an kita udah nyampe, mau masuk nggak bisa, akhirnya kita langsung cabut lagi pulang via jalur puncak. Itu luar biasa macetnya gitu ya. Jadi sampai di Jakarta lagi jam 11 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah sampai di rumah juga sekarang jam 10:30. Gila, macet banget tadi di puncak gitu ya. Hari ini kita menjelajah 334 km begitu, dari Cinere, Bandung, daerah mana tadi ya, Trans Luxury Hotel ya, jemput Atap, langsung ke puncak lewat jalur selatan ya, lewat Cipanas gitu. Terus sampai sana sebentar ke rumah mbahnya, nengokin, langsung turun lewat puncak begitu. Dan sampai lagi di Cinere sekarang jam 11. Nah, ini konsumsi BBM-nya nih. Kita lihat Subaru XP 2000 cc symmetrical all-wheel drive linear tronic gitu ya, 8,2 liter per 100 km begitu. Jadi konsumsi BBM dengan macet-macetan puncak itu yang waktu itu turun tuh ditutup dulu ya, jalur tutup, dan itu lumayan juga nguras bensin. Tapi secara overall karena di awal tadi sudah cukup irit dan rata-rata konsumsi BBM juga nggak terlalu boros juga untuk hitungan seperti itu. Begitu, jadi itu aja pengalaman saya kemarin. Sudah beberapa ya, sebulan yang lalu kalau nggak salah, ini saya baru bisa cepat bikin konten sekarang dari mulai
bikin kunci yang praktis ini sampai nyoba mobil Subaru XP ini. Kita jalan ke luar kota, konsumsi BBM-nya juga lumayan irit, tarikannya lumayan enak ya, terus handlingnya apalagi fun to drive banget tuh yang Xpander. Jadi kalau mana-mana lebih prefer ini, sama seperti anak saya juga lebih enak pakai ini gitu akhirnya ya. Sekarang tapi dipakai buat istri kerja setiap hari ini dari Cinere sampai Ciledug di sana ya. Jadi konsumsi BBM kalau buat dalam kota ya sekitar ya 12 km per liter sampai 11,5 sampai 12 km per liter ya. Tapi istri saya sih kadang-kadang suka di parkiran lama nyalain AC sambil ngadain kerjaan. Itu sebenarnya bikin boros ya, berhenti di parkiran nyalain AC gitu. Itu yang sebenarnya bikin boros. Dan konsumsi BBM penggunaan BBM juga karena langkanya sel, jadi akhirnya saya pakai yang Pertamax turbo seperti itu. Alhamdulillah dari mesin nggak ada kendala. Sama paling coolant itu dia kadang-kadang berkurang sedikit ya, itu sekitar udah 2 bulanan itu baru saya cek, itu kurang ya sedikit lah, kita masih ada lebihan, jadi coolant itu kita coba tambahin. Sampai sekarang juga masih aman sih coolant, dan nggak ada bocor-bocor segala macam. Bearing belakang depan, bearing roda juga alhamdulillah senyap seperti itu, gas enak, nggak ada CVT, nggak ada sengal-sengal seperti itu. Alhamdulillah overall enak banget. Oh ya, satu lagi sama lampu ya. Kemarin pas dibawa ke Bandung lampunya mantep banget. Ini kita pakai laser ya, LED laser, cakep banget, yang 2 lensa gitu. Yang sebelumnya videonya sebelumnya udah kita posting. Itu terang banget, saking terangnya saya cuma pakai lampu kabutnya doang kadang-kadang. Karena kan jalan nanjak turun itu kan. Itu kita pakai lampu kabutnya doang karena takut menyilaukan. Dan XP ini juga enaknya kalau misalnya ketinggian kita bisa atur tuh lampunya biar terlalu lebih rendah gitu. Jadi lebih enak banget. Pokoknya fun to drive, alhamdulillah banget gitu. Itu aja mungkin review singkat dan cerita pengalaman kemarin. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan berbagi pengalaman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.